Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai beberapa mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian mengenai apa nih? Dampak media sosial terhadap nasionalisme. Yuk, ikuti kami. Di sini kami bertanya mengenai nama-nama para pahlawan kepada mahasiswa. Ada Tan Malaka, Patimura, Buya Hamka, dan pahlawan lainnya. Sayangnya masih terdapat mahasiswa yang kurang mengetahui tentang para pahlawan. Menurut kamu, apa itu nasionalisme? Oke, nasionalisme merupakan suatu paham kenegaraan yang dimana penduduknya didorong untuk mencintai tanah airnya sendiri. Dan nasionalisme ini mendorong suatu individu untuk mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individual. Itu bagaimana rasa cinta kita dan bangga terhadap tanah air, dan bagaimana rasa kita membela bangsa dan tanah air itu sendiri. Rasa bangga, cinta, dan juga loyalitas seseorang terhadap bangsanya sendiri sih. Oke. Kalau aku paham terhadap bangsa, menempatkan bangsa dan negara itu di kepentingan utama. Nah, apakah di dalam diri kakak sendiri sebagai generasi muda sudah memiliki rasa nasionalisme? Mungkin sudah ada, tapi emang yang belum besar banget. Aku rasa tentu di setiap orang memiliki rasa nasionalisme, tapi mungkin bentuk aksinya itu yang berbeda-beda. Oke, kalau untuk nasional sendiri kan banyak ya cara untuk mengaplikasinya atau menjelaskannya ya. Salah satu kan secara belajar. Nah, kita kan sebagai mahasiswa kan juga secara langsung kan sebagai menuntut ilmu di negara kita sendiri kan sudah termasuk nasionalisme juga. Itu juga sih. Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apa saja yang udah kakak lakuin untuk mengungkapkan adanya nasionalisme di dalam diri kakak menggunakan media sosial? Salah satunya nge-share tentang misalnya ada Hari Pahlawan, lalu misalnya ada isu-isu penting yang rasanya urgent untuk diketahui khalayak ramai, jadi membantu untuk teman-teman lainnya mengetahui tentang isu itu. Mungkin juga sama ya dengan share postingan, misalnya kalau ada peringatan Hari Pahlawan atau Sumpah Pemuda dengan cara. Kalau dari saya mungkin tambahan dari media sosial kita akan menghindari dari isu-isu negatif, misalnya ada hoax yang tentang pemerintahan atau negara. Media sosial ya, mungkin aku sekarang kalau belanja yang dulunya aku suka belanja apapun itu produk Korea gitu kan, terus sekarang aku lebih milih dari pakaian udah produk lokal sekarang. Itu tidak rasisme, menjaga komentar di media sosial, dan juga membeli produk-produk lokal seperti skincare dan pakaian-pakaian. Kayak peringatan hari nasional gitu, memperingati kayak pahlawan-pahlawan, dan juga dalam melaksanakan upacara bendera itu dilakukan dengan hikmat, dan juga menggunakan barang-barang buatan negara sendiri, jadi sekalian memajukan juga. Masalah apa yang terjadi yang terlihat mengenai penyimpangan nasionalisme di media sosial? Penyimpangan nasionalisme ya, mungkin kayak ajakan menjatuhkan tentang produk-produk dalam negeri dan lebih memilih untuk memakai produk luar negeri mungkin ya. Soalnya kan banyak tuh influencer yang lebih ke arah menjatuhkan produk negeri. Mungkin kalau yang banyak terjadi di media sosial sekarang ya, penyimpangan yang terjadi adalah terlalu banyak unsur sara dalam kehidupan di media sosial. Setiap individu dari Indonesia yang berbagai macam ragam budayanya ini di media sosial nampak sekali ketimpangannya, saling ejek satu sama lain, saling ejek budaya satu sama lain. Contoh yang kemarin sempat viral, penggunaan kata jawir atau singkatan dari Jawa Ireng, itu kan bentuk dari sara di media sosial yang tentunya itu tidak menunjukkan rasa nasionalisme sama sekali gitu, dan banyak sekali hal-hal terjadi lainnya gitu. Penyimpangan nasionalisme di media sosial ya, yang saya ketahui itu seperti saya sering lihat itu seperti di TikTok atau di Instagram itu masih
ada beberapa rakyat Indonesia tuh yang seperti masih menjelekkan Indonesia atau memburukkan Indonesia dengan negara lain, seperti pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan di sini. Ya kita tahu pemerintah kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi itu tuh bukan menjadi acuan buat kita untuk memperburuk negara kita sendiri. Bukan, seharusnya kita tuh harus sama-sama saling menjaga dan saling memberikan semangat dan komentar positif. Itu sih yang saya lihat. Kamu kenapa penyimpangan itu malah dinormalisasikan? Karena penyimpangan itu tuh yang memicu banget, kayak misal itu tuh suatu kasus masalah gitu kan, otomatis kan orang banyak yang marah. Orang kan lebih terpicu kalau yang masalah itu kan bikin kita marah kan. Kalau kita bikin konten edukatif pun orang-orang kayak bosan ah. Kalau konten-konten yang itu tuh misal kayak cyberbullying tadi, terus dia tuh kayak merasa ada yang mendukung, ada yang mencela, ada yang malah gitu kan, malah ikut membuli. Lagi-lagi mengenai pembatasan kebebasan berpendapat kita di media sosial itu tidak begitu, sebenarnya tidak boleh dibatasi mengenai kebebasan berpendapat, tapi tetap harus ada regulasi yang mengatur bagaimana cara kita bertindak di media sosial supaya tidak serampangan gitu loh. Serampangan dalam artian maksudnya menyeleweng dari norma-norma bangsa Indonesia yang seharusnya gitu loh. Jadi kenapa itu bisa lebih populer? Karena nggak pernah ada batasan gimana cara kita bermedia sosial. Kalaupun ada misalnya undang-undang terkait ITE kan nggak yang sekuat itu juga gitu loh. Masih terlalu gantung ibaratnya. Jadi kenapa bisa lebih populer dibanding menunjukkan rasa nasionalisme di media sosial? Ya karena nggak ada regulasi yang mengatur dengan ketat. Karena menurut aku kenapa hal itu bisa dilakukan, ibaratnya ada minoritas dan mayoritas. Kalau dia terkesan mayoritas, mungkin orang kayak oh itu biasa. Kalau dia minoritas, oh mungkin itu baru tabu. Hal itu bisa terjadi karena kan orang-orang yang seperti itu ada kumpulannya dan itu mereka berpikiran yang sama. Jadi orang lain yang tidak berpikiran sama merasa oke, mungkin itu cara berpikirnya, karena kan sekarang zamannya orang berpikir secara bebas. Ya mungkin lebih ke yang itu juga sih, karena udah banyak yang kayak gitu, jadi orang tak berpikir biar aja kan orang itu juga gitu, makanya jadi banyak dan biasa aja orang mana lagi. Makasih ya Kak waktunya. Iya.